wabarakatuh. Uh, Welcome back to my channel. Kembali ke channel saya. Kali ini saya akan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi ketika mengajarkan topik tentang present, past, dan future perfect. Masing-masing adalah present perfect, past perfect, dan future perfect. Topik ini diajarkan di mata pelajaran sastra Inggris kelas 11 atau bahasa Inggris peminatan di kelas 11. Permasalahan yang saya angkat di sini adalah masalah membedakan mana present perfect, mana past perfect, dan mana future perfect. Ya, let's move. Kita pindah ke slide yang kedua. Untuk memfahamkan tentang topik present perfect, past perfect, dan juga future perfect, awalnya saya memberikan sebuah contoh berdasarkan pengalaman sendiri yang digali dari pengalaman sendiri atau merupakan contoh real dari penggunaan present perfect, past perfect, dan juga future perfect. Tujuannya adalah untuk memahamkan kepada siswa tentang konsep present perfect, past perfect, dan juga future perfect dalam kehidupan nyata sehari-hari siswa, sehingga nanti siswa akan memproduksi sendiri kalimat present perfect, past perfect, dan juga future perfect berdasarkan pengalamannya sendiri dan dapat memproduksi kalimat present perfect, past perfect, dan juga future perfect yang digali dari pengalamannya sendiri dan bisa memproduksi kalimatnya berdasarkan pengalamannya sendiri. For example, my beloved father had passed away when my daughter was 6 months old. Unfortunately, she could not see her grandfather's face. I hope that she will be as strong as her grandfather's traits, so she will have been a great daughter. We have memorized him in our prayer that he will have blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala in hereafter. Melalui contoh kalimat ini, saya memberikan contoh dari kalimat past perfect, juga past tense, juga future perfect, ya, ini future perfect, yang ini, oke, yang ini juga future perfect, yang ini is future perfect, yang ini, oke. Nah, so dari contoh kalimat ini nanti diharapkan siswa dapat memproduksi sendiri kalimat tersebut, yakni kalimat present, past, dan juga future perfect, memproduksinya berdasarkan pengalamannya sendiri, sehingga nanti akan lebih original kalimatnya, gitu. Oke, let's move.
Pertama, masalahnya adalah siswa kesulitan untuk mengidentifikasi kalimat, ya, present, past, dan future perfect dalam karya sastra berbahasa Inggris yang saya tugaskan dibagi dalam kelompok sesuai dengan tense yang sudah ditugaskan. Ya. Kemudian temuan masalahnya adalah yang pertama, ketika saya mengajarkan topik present perfect, past perfect, dan juga future perfect, temuan masalahnya adalah yang pertama, siswa masih bingung mengidentifikasi ciri khas kalimat present, past, dan future perfect. Masing-masing dari kalimat present perfect, past perfect, dan future perfect itu mereka konsepnya belum paham. Bagaimana konsep dari present perfect, past perfect, dan future perfect. Ya, karena mereka belum memahami to be. Nah, ini yang kedua. Temuan masalah yang kedua adalah tidak bisa membedakan to be pada bentuk perfect. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana to be yang past, mana to be yang present. Gitu. Ya. Dan juga mereka sulit atau bingung membedakan antara future perfect dan future tense. Karena seringkali mereka bertanya, "Bu, apakah ini future perfect?" Padahal waktu itu mereka sedang menyetorkan atau memperlihatkan kepada saya, gurunya, itu yang mereka perlihatkan itu adalah future tense. Sementara yang diminta adalah future perfect. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa konsep dari perfect-nya sendiri mereka belum paham. Bagaimana sih karakteristik dari kalimat yang present perfect, past perfect, maupun future perfect. Dalam hal future perfect, mereka masih juga terbalik konsepnya dengan future tense. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa tidak bisa menyusun kalimat kompleks dalam kalimat present perfect, past perfect, dan juga future perfect. Jadi mereka bisa kebingungan untuk menyusun dua kalimat yang disatukan dengan penghubung gitu. Misalnya menyusun kalimat dengan penghubung when atau dengan penghubung before gitu ya, atau dengan penghubung by the time. Jadi mereka masih bingung menyusun kalimat kompleks yang terdiri dari dua kalimat yang masing-masing memiliki satu subjek dan satu kata kerja atau satu verb gitu ya. Nah, ini yang tadi siswa bingung membedakan antara future tense dan future perfect. Ya, jadi mereka belum memahami secara belum memahami secara jelas bagaimana konsep dari perfect itu sendiri atau ciri khas dari perfect itu sendiri. Oke, let's move. Kita move to the solution or solusi alternatifnya. Ya. Pertama, karena mereka kurang exposure terhadap kamus atau terhadap kamus berbahasa Inggris maupun kamus Indonesia Inggris maupun kamus Inggris Indonesia. Jadi saya membiasakan untuk memakai kamus standar agar bisa belajar menyusun kalimat atau sentence. Tidak lagi hanya kata. Jadi mereka bisa belajar menyusun kalimat dari petunjuk kamus tersebut. Jadi misalnya dalam kamus John Ecole itu misalnya dapat memandu siswa untuk menyusun kalimat berdasarkan kata yang sedang dicari oleh siswa yang bersangkutan tersebut.
Mungkin itu salah satu dari keunggulan dari kamus cetak yang disusun oleh John Eccles dan Hasan Sadili. Jadi dari satu kata itu bisa menjadi beberapa kalimat atau bisa menjadi beberapa peribahasa misalnya, karena di situ banyak sekali kosakata-kosakata yang bermanfaat. Yang kedua, membuat kesepakatan belajar untuk membawa kamus pada hari tertentu. Ya, karena kamus akan sangat membantu untuk belajar bahasa Inggris sebagai sumber belajar. Jadi misalnya di kelas tertentu kita membuat kesepakatan hari apa kita semua harus bawa kamus, misalnya hari Kamis. Kita buat kesepakatan. Dan bagi yang membawa kamus pada hari yang telah disepakati, maka akan mendapatkan poin tambahan pada hari itu. Sekaligus juga nantinya siswa pada hari itu membuka satu lembar kamus, membuka satu lembar dari kamus, maka hari itu juga kosakata siswa akan bertambah. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah membuka kamus cetak standar saat menyusun kalimat. Begitu. Jadi ketika misalnya membuat kalimat, maka bukalah kamus bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Maka gunakanlah kamus Indonesia Inggris. Ya. Jadi pada setiap hari yang disepakati itu harus membawa 2 kamus. Yang satu kamus Indonesia Inggris, yang kedua kamus Inggris Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk lebih memahamkan siswa tentang konsep dari present, present perfect, past perfect, dan future perfect, gitu ya. Maka siswa diarahkan untuk mengidentifikasi kalimat dalam bentuk present perfect, past perfect, dan future perfect dengan konten yang disukai siswa. Mangga bisa dari lagu, bisa dari puisi, bisa dari cerita pendek, bisa dari film, potongan film misalnya, adegan film, atau games misalnya. Gamesnya dalam bentuk verb, dalam bentuk present, or past, or perfect. Verbnya bisa regular or irregular verb, ya. Atau dengan konten-konten yang lain yang disukai oleh siswa. Itu tergantung siswanya, kontennya mau apa. Ya, misalnya juga di sini boleh dari berita berbahasa Inggris atau news. Yang penting dalam konten tersebut siswa dapat mengidentifikasi kalimat present perfect, past perfect, dan juga future perfect. Nah, nanti setelah mengidentifikasi kalimat tersebut, maka siswa nanti bisa memproduksi sendiri atau membuat kalimat sendiri berdasarkan pengalaman sendiri dalam bentuk present, perfect, past perfect, maupun future perfect. Bukan hasil googling internet. Ya. Jadi mereka harus memproduksi dengan bahasa sendiri yang digali dari pengalaman sendiri, kemudian tuangkan dalam bentuk present perfect, past perfect, dan juga future perfect. Ya. Alright, the last slides. The last slide ini artinya adalah hasil karya siswa yang ini. Ini adalah secara sekilas saya fotokan karya siswa ini. Dari 36 siswa, mereka menulis masing-masing satu kalimat, boleh present, future, boleh present perfect, boleh past perfect, atau boleh juga future perfect. Terserah mereka mau yang mana, dan mereka harus menggali kalimatnya berdasarkan pengalaman pribadi
atau juga dari real life mereka sendiri, atau dari based on true story mereka sendiri, berdasarkan kenyataan atau hal yang mereka alami sendiri, sehingga akan lebih natural dan juga menjaga originalitas dari kalimat mereka, sehingga tidak tidak melulu tergantung kepada googling dari internet gitu. Jadi mereka menyusun sendiri, memproduksi sendiri, dan membuat kalimat yang original. Jadi orisinalitas dari buah pikiran mereka sendiri. That's all from my slides. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, masalah yang saya hadapi ketika mengajarkan topik present perfect, past perfect, dan future perfect di kelas 11 mata pelajaran bahasa Inggris peminatan atau sastra Inggris kelas 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi